Oke, lanjut kita Sar. Tadi kan kita udah bahas STAN secara umum lah ya. Terus sekarang aku lebih pengen mengulik tentang jurusanmu. Kan banyak yang belum tahu nih, jurusan Kebendaharaan Negara. Jurusan atau prodi itu? Prodi itu. Prodi. Kalau Jurusannya jurusannya apa? Manajemen Keuangan. Oh, jurusan Manajemen Keuangan, prodinya D1 Kebendaharaan Negara. Oke. Nah, untuk D1 Kebendaharaan Negara. Kebendaharaan negara Iya. itu sebenarnya mempelajari apa sih, Sar? Jadi fokus dari prodi Kebendaharaan Negara itu tentang penganggaran sama kebendaharaan negara. Jadi yang kita pelajari itu fokusnya di 2 semester adalah tentang penganggaran sama kebendaraan. Tapi kalau di penganggaran itu udah difokuskan di semester 1. Kalau kebendaharaan negaranya itu udah difokuskan di semester 2-nya kayak gitu sih. Oh berarti, D1 berarti cuma 2 semester ya? Iya, kalau D1 cuma 2 semester. Dan itu yang kalian pelajari apa aja mata kuliahnya? Kalau semester 1 itu jumlah SKS-nya 25 SKS, 10 matkul. Itu ada, kalau yang secara umum itu yang mata kuliah wajib itu agama sama kewarganegaraan, itu di semester 1. Terus yang lainnya itu yang kayak tadi penganggaran, pelaksanaan APBN, terus ada statistika, terus ada pengantar komputer, terus ada lagi pengantar ilmu hukum juga ada, terus pengantar akuntansi dimasukin di semester 1. Jadi yang semester 1 itu aku ada 10 matkul, jumlahnya 25 SKS. Terus yang semester 2 itu ada ditambah nanti PKL, itu nanti PKL itu masuk ke 2 SKS. Jadi PKL itu praktek kerja lapangan? Iya. Jadi nanti kalau PKL itu di instansi sih, selama 1 bulan aja. Kalau D1 itu cuma 1 bulan. Itu kalau yang mata kuliah di semester 2 itu tadi ada aku sebutin, yang kalau yang wajibnya kan Pancasila sama kayak bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu dimasukin ke semester 2. Kalau yang tadi menjurus ke prodinya itu ada penatausahaan bendahara, terus ada sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. Terus ada juga pengadaan barang dan jasa pemerintah sama perpajakan bendahara, itu di semester 2. Tapi untuk yang tahun sebelumnya, karena kan tahun sebelumnya kan berarti sistem kuliahnya offline kan, itu ada namanya matkul aplikasi keuangan negara. Cuman karena itu kan sifatnya teknis banget kan, jadi kayak kalau kuliah itu juga di lab, kalau nggak di lab juga di kelas, tapi per anak itu harus membawa laptop gitu. Itu karena sekarang online, karena sekarang ada COVID, itu sekarang ini nggak ada matkul itu, aplikasi keuangan negara nggak ada. Berarti semester 2 berapa SKS tuh? Cuman kalau aku hitung berarti kayaknya cuman 22 SKS ditambah PKL gitu, tapi juga PKL-nya belum belum jelas apa nanti bisa offline atau online gitu Ji. Terus selanjutnya untuk prodi Kebendaharaan Negara sendiri. Nah di sini kamu tuh buku yang dibaca apa aja sih, Sar? Iya. Jadi kalau buku-buku itu kan pasti setiap matkul kan ada RPS-nya kan, rencana pembelajaran per semesternya itu. Itu kalau bukunya itu kalau offline itu pasti dipinjemin sih dari perpustakaan gitu. Itu kayak yang buku wajib gitu. Tapi kayak itu buku pegangan wajib. Tapi kalau dari materi-materinya itu sering banget dari PPT dosen, terus dari kayak jurnal-jurnal itu kan, kayak misalkan PIH gitu kan, itu banyak jurnal hukum kayak gitu kan. Terus kalau kayak Pancasila juga banyak kayak paper jurnal hukum kayak gitu kan. Itu sih sebenarnya pengacuannya itu nggak cuman kita belajar dari buku apa aja gitu, tapi dari sumber-sumber lain banyak kayak gitu. Kalau misalkan kayak pengantar ilmu ekonomi, tadi di semester 1 ada pengantar ilmu ekonomi, itu kalau buku wajibnya itu punya Gregory and Mankiw. Jadi punya Mankiw itu baik dalam bentuk yang edisi Asia. Biasanya kalau edisi Asia itu yang udah diterjemahkan. Tapi kalau yang edisi aslinya itu pakai bahasa Inggris kayak gitu. Itu yang salah satu. Tapi kalau kayak matkul-matkul yang tadi
tentang apa penganggaran, pelaksanaan APBN, terus ada tadi pengadaan barang dan jasa pemerintah, terus sistem akuntansi pemerintah itu semuanya itu lebih ke peraturan-peraturan dari yang terkait gitu. Jadi sering ke undang-undang. Kalau di STAN itu wajib mempelajarin 3 paket undang-undang. Pokoknya itu namanya 3 paket undang-undang keuangan negara gitu. Jadi di semester 1 itu udah dipelajarin di mata kuliah hukum keuangan negara. Jadi udah kayak apa ya? Udah pokoknya semua jurusan itu pasti kenal lah sama namanya itu hukum keuangan negara. Buat dasar aja. Oke, mungkin kayaknya sih itu cukup jelas lah tentang apa yang dipelajari di kebendaraan negara. Terus ada pertanyaan lagi nih tentang organisasi kampus. Kita kuliah di STAN. Iya. Terus khususnya kebendaraan negara lah ya. Di sini apakah kita tetap bisa berorganisasi seperti kampus yang lain, atau kita di sana justru cuma belajar gitu loh? Enggak lah, anak STAN itu banyak yang ngehits kok. Maksudnya yang aktivis banget itu banyak. Jadi kalau organisasi yang secara umum yang kalian pada kenal mungkin BEM. Kalau BEM itu kan semua jurusan gitu. Tapi nanti ada BEM juga ya? Ada dong, ada BEM PKN STAN. Terus kalau yang per jurusan juga ada himpunan mahasiswanya. Itu ada himpunannya. Terus ada juga BLM. BLM itu legislatif lah. Jadi kalau di Univ apa namanya? Aku lupa, aku pernah dengar tapi namanya apa gitu. Yang aku nggak ikut itu soalnya. Pokoknya itu ada kayak gitu. Terus selain itu juga ada kayak badan otonom sendiri itu juga ada, kayak yang paling terkenal sih menurutku Stapala gitu. Itu pencinta alam gitu. Itu pokoknya kayak anak STAN yang ikut Stapala itu aktif banget gitu. Kayak temenku kan pernah ada yang ikut Stapala gitu. Itu kalau aku lihat itu mereka itu sering kegiatan malam, terus pagi-pagi baru pulang, terus paginya udah langsung kuliah. Jadi kayak mereka itu kayak kelelahan gitu. Aku sih sering lihatnya kayak gitu. Dan berarti otomatis bisa dibilang gini, STAN itu punya wadah-wadah organisasi banyak gitu ya. Banget. Karena kan banyak yang nggak tahu kan, kayak kuliah di STAN pikirannya ya udah kuliah belajar, doang, lulus kerja gitu kan. Enggak, soalnya kalau di STAN itu UKM tadi kan itu kayak yang udah itu kan tadi berempat kan. Yang kelima itu ada unit kegiatan mahasiswa itu yang di bawah elemen kampus, di bawah BEM-nya itu. Jadi di bawah BEM itu kan ada elemen kampus. Nah, itu isinya UKM. Itu UKM-nya tuh banyak banget, dari yang kayak KSR, terus STAN English Club gitu, terus ada yang kayak UKM olahraga. Kalau olahraganya itu banyak banget juga, kayak karate, badminton, volley, basket, terus catur juga ada. Terus dan apa ya, kalian juga harus tahu kalau di STAN itu juga yang para pencinta anime kayak gitu, itu ada loh, ada UKM namanya Animak itu isinya pecinta anime gitu. Jadi nanti di situ itu kayak yang seneng gambar anime gitu mungkin bisa tersalurkan di situ. Terus mungkin apa gitu, aku nggak tahu sih, karena aku nggak ikut. Terus ada juga Mavos gitu, itu yang seneng potret kayak gitu. Jadi kayak sebenarnya banyak banget wadah organisasi, dan bahkan yang sosial itu ada, karena di sekitaran kampus STAN kan ada yang kayak lingkungan pemulung gitu, anak-anak pemulung. Itu di situ ada di STAN itu ada namanya komunitas Bambu Pelangi. Nah, di Bambu Pelangi itu mungkin kalau di Kebumen mungkin kayak Kebumen sosial kan. Jadi itu pasti anak-anak STAN itu ngadain kegiatan, terus bantuin anak-anak ini, karena itu anak-anak pemulung gitu, belajar gitu. Jadi banyak banget. Terus selanjutnya Sar, tadi kan UKM udah, terus ada lagi tentang lulusnya nih. Nanti kamu kan ke Bandara Negara. Itu penempatannya biasanya di mana? Di Kementerian Keuangan atau Kementerian lain. Kalau di Kementerian Keuangan paling banyak kebendaraan negara itu di Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara. Tapi itu kan baik yang kalau Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara itu kan ada kantor vertikalnya itu. Nah, kantor vertikalnya itu biasanya bisa provinsi, kabupaten. Jadi persebarannya itu lebih luas. Jadi kayak kalau bisa dibilang itu
kayak DJP gitu. Jadi kantor cabangnya banyak dan itu banyak juga yang mungkin daerah-daerah luar Jawa gitu. Jadi kayak banyak juga yang kayak kakak kelas gitu, teman-temanku itu penempatannya di CPB gitu. Terus juga banyak yang penempatan di luar instansi non Kemenku gitu. Jadi namanya non Kementerian Keuangan gitulah. Jadi kementerian lain itu bisa kayak Kemenpan RB, terus Bappenas juga bisa, terus Kemendikbud kayak gitu itu bisa. Bahkan di Kementerian Pertahanan juga ada kok. Oh berarti hampir bisa ditempatkan di banyak kementerian, banyak lembaga. Iya, sesuai dengan formasi yang dibutuhkan gitu.